Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita berdoa bersama sebelum kita belajar. Hari ini kita akan belajar fikih ya. Fikih. Lanjutkan hal yang kemarin. Sebelum dimulai, kalian silahkan membuka halaman 6. Halaman 6. Silakan dibuka. Dan kalian siapkan buku tulis, pensil, latihannya semua nanti siapkan. Di pause dulu videonya, jangan lupa di full screen, kualitas HD, dan juga jangan lupa like and subscribe video ini, dan jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan lagi pembelajaran fikih pada hari ini. Kita akan masuk ke dalam pembahasan rukun sholat. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang mengapa kita diwajibkan sholat, sholat apa aja, waktu sholat, syarat sah sholat, ya, syarat wajibnya sholat. Nah, sekarang kita berbicara tentang rukun sholat. Baik, tanpa berpanjang kata, awalnya akan menjelaskan tentang rukun sholat. Yang pertama, apa itu rukun? Rukun sholat ini adalah sebuah pekerjaan yang ada di dalam sholat. Berbeda dengan syarat sahnya sholat. Kalau syarat sahnya sholat itu ada di luar sholat. Contohnya wudhu, menghadap kiblat dulu, menutup aurat dulu gitu. Tapi kalau sudah mulai sholat, ini semua perkara ada di dalam sholat dan tidak bisa ada perkara nanti yang bisa membatalkan sholat ini. Baik. Yang pertama akan mau jelasin. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Contohnya seperti apa? Seperti ketika kita sholat maghrib. Sholli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ya, niatnya di dalam hati. Niatnya di dalam hati. Baik, kita berbicara tentang rukun sholat. Anak-anakku sekalian, rukun sholat itu adalah pekerjaan yang ada di dalam sholat. Berbeda dengan syarat sah sholat, syarat wajib sholat itu ada di luar sholat. Contoh, wudhu. Kalau syarat sah sholat kita harus wudhu, harus bersih, harus hadap kiblat. Menghadap kiblat ini ada di luar rukun sholat. Ya. Berbeda dengan rukun sholat ini semua ada di dalam sholatnya. Kalau salah satunya ini tidak ada, maka bisa batal sholatnya atau tidak sah sholatnya. Baik, yang pertama kita akan bicara tentang niat. Niat itu adalah sesuatu yang dilakukan, keinginan yang dilakukan yang berbarengan dengan perbuatannya. Itu artinya niat. Dan tempatnya di mana? Di dalam hati. Seperti sholat maghrib. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ketika kita bilang Allahu akbar, maka hatinya niat. Niatnya apa? Yang tadi kita baca. Allah, hatinya bilang usolli fardal maghrib salasa rakaatin takbirul kiblati lillahi ta'ala. Ya, itu niat. Allah, mulutnya Allahu akbar, hatinya berkata usolli fardal maghribi salasa rakaatin. Tempatnya di dalam hati. Walaupun yang terucap itu adalah hukumnya sunnah, tapi yang wajib, yang menjadi rukun adalah niat yang ada di dalam hati. Baik. Yang kedua adalah berdiri. Berdiri dalam melaksanakan sholat kita harus berdiri. Gimana Pak kalau sakit? Boleh duduk. Kalau duduk nggak bisa, boleh tiduran. Tiduran nggak bisa, boleh miring. Kalau tidak bisa miring juga berarti harus disolatkan. Ini orang ini nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, itu syaratnya harus berdiri. Pak, gimana kalau orang pingsan? Nah, orang sakit dioperasi nggak sadar 2 minggu, koma 3 hari, nah, maka orang tersebut nanti kalau sudah bangun dari sakitnya baru dia boleh melaksanakan sholat, dikodok sholatnya kalau sudah sadar. Ya, berdiri. Yang kedua, yang ketiga adalah takbiratul ihram, yaitu mengucap kalimat Allahu akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Ya, Allahu akbar
ininya namanya takbiratul ihram, hatinya namanya niat. Allahu Akbar, hatinya baca niat sholat. Yang keempat, membaca suratul Fatihah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di sini kita baca ada Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanahu. Dan seterusnya itu adalah sunnah dan doa. Yang wajib adalah membaca Al-Fatihah. Ya. Pak, kalau nggak dibaca gimana doa itu? Sah sholatnya? Sah, tapi tidak afdol. Yang afdol apa? Dibaca doanya. Apa doanya tadi? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanif. Terus selanjutnya ya, kita baca apa namanya, doa iftitah. Itu namanya doa iftitah. Kemudian setelah baca doa iftitah, yang sunnah membaca suratul Fatihah. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu suratul Fatihah. Kemudian setelah baca suratul Fatihah, kita ruku. Kalian udah tahu ruku. Kemudian i'tidal, apa i'tidal? Bangun dari ruku. Kemudian sujud. Sujud ini kedua kali Pak, iya kan, ruku, sujud. Ya, ketika kamu bangun dari ruku, sujud, kemudian duduk antara dua sujud. Setelah duduk, sujud lagi. Kemudian duduk pada tasyahud akhir, pada tahiyat akhir duduknya itu rukun. Ya, duduk pada tasyahud akhir. Kemudian membaca tasyahud at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul. 11 membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ke-12 salam, assalamualaikum warahmatullahi. Yang ke-13 adalah tertib. Tertib artinya apa? Nggak boleh ngacak-ngacak. Saya mau baca sholat dulu Pak, saya mau baca Fatihah dulu. Ya, saya mau baca ini dulu, mau baca. Nggak bisa, harus sesuai dengan tata cara. Baik anak-anakku sekalian, nanti di sini ada sunnah-sunnah sholat. Nah, tugas kalian di rumah membaca apa aja sunnah-sunnah sholat. Pak Walid akan menjelaskan yang selanjutnya, karena sunnah sholat ini bisa dipahami dengan mudah. Ya, salah satunya ini sunnah sholat, ngangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Jadi bentuk gerakan ininya adalah sunnah, tapi membaca kalimat Allahu Akbar itu rukun. Kemudian mengangkat kedua tangan ketika ruku dan i'tidal. Ruku bangun sami Allahu liman hamidah, ya. Kemudian lepaskan dua tapak tangan di atas tangan kiri dan keduanya di atas bawah. Posisinya seperti ini tangannya. Ya, ini menjadi kesunahan kita dalam sholat. Kalau sunnah-sunnahnya nggak ada Pak, gimana? Sholatnya kurang sempurna. Sah tapi kurang sempurna. Umpamanya kamu punya motornya motor tua, sudah rusak, sudah jelek, sudah keropos, tapi masih bisa jalan, bisa. Tapi disebutnya apa? Motor, tapi tidak sempurna. Nah, yang sempurna apa? Yang masih baru, yang lengkap, yang bisa starter. Nah, itu namanya sempurna. Nah, begitu juga sholat. Kalau sholat hanya rukun-rukunnya saja, sama seperti kita memakai motor yang sudah tua, yang cuma hanya bisa jalan saja. Tapi bodinya rusak, ininya nggak bagus, lecet-lecet, tapi bisa jalan. Itu perumpamaan sholat yang tidak sempurna dan tidak sempurna. Kemudian membaca doa iftitah, ya. Sini kalian bisa baca Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kalian bisa baca lebih lengkapnya lagi, ya. Kemudian kalian baca ya di buku ini halaman 10 sampai halaman 13. Itu khusus tentang sunnah-sunnah sholat. Itu panjang sekali. Baiklah, Pak Walid bacakan saja biar mempersingkat waktu ya. Kemudian yang keenam, membaca ta'awuz sebelum membaca bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim secara pelan aja. Jadi kalau kamu jadi imam, ya, kalau kamu menjadi imam sebelum membaca Fatihah itu disunahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi bukan diperbesar, suara kecil aja untuk diri kita aja. Itu sunnah. Kemudian membaca amin setelah membaca suratul
Imam bilang waladhdallin, maka makmumnya bilang amin. Kemudian setelah selesai baca surat pendek, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, terserah. Kemudian sunahnya lagi bagi makmum mendengarkan bacaan imam. Tidak bengong, ya, tidak bengong, tapi mendengarkan dengan sesama suara imam. Kemudian takbir tatkala turun dan bangkit ketika bangkit dari ruku, mengucapkan Allahu Akbar. Mau ruku, Allahu Akbar, ruku. Sami'allahu liman hamidah, nanti sujud, takbir lagi. Kemudian membaca doa ketika i'tidal, takbiratul i'tidal, ketika duduk di antara dua sujud, tahiyat awal, ya. Kemudian duduk iftirash, duduk tawarruk, duduk iftirash, duduk tawarruk nih. Umpamaan contohnya seperti ini ya. Ini adalah bentuk duduk iftirash. Nih seperti ini kakinya. Ya. Kalau duduk tawarruk seperti ini. Ya, paham ya? Sunnah duduk seperti ini. Jangan duduk bersila, tapi sunnahnya diikuti semua. Itu adalah sunnah-sunnah salat. Baik, selanjutnya adalah membatalkan sholat. Nah, ini penting bagi kita semua. Kalian semua harus tahu dan wajib mengerti apa yang membatalkan sholat. Sholat saya batal atau enggak ya? Yang pertama adalah meninggalkan satu rukun dalam sholat. Ini sudah sholat semua lengkap tapi tidak membaca tasyahud akhir. Ini kurang ya. Baca tasyahud akhir. Atau salah satunya sudah baca semua tapi nggak baca Fatihah, maka sholatnya batal. Ini harus lengkap semua. Semua lengkap tapi nggak tertib, batal. Nggak bisa. Itu pertama, meninggalkan rukun sholat. Yang kedua, makan dan minum. Nah, makan dan minum lagi sholat. Kita sudah makan kacang nih misalnya di mulut, pas takbir kita makan permen di mulut. Takbir Allahu Akbar, permen kita makan aja, kita mau sampai habis, nggak sah sholat. Atau kacang-kacangan sebelum sholat udah ditaruh mulut. Begitu sholat ketelan, batal. Ditaruh di mulut aja sudah batal. Ya, karena ada makanan dan minuman, walaupun sedikit tertelannya, maka hukumnya batal. Kemudian yang ketiga, berbicara. Hukumnya ketika lagi sholat berbicara. Pak, kan berdoa juga berbicara. Ya lain. Berdoa sama bacaan-bacaan sunnah sholat tidak dikatakan dalam berbicara. Berbicara di sini adalah berbicara yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Kamu lagi sholat, teman kamu lewat, kamu panggil, hei. Nah. Atau mama kamu manggil, dek. Kamu lagi sholat, kamu jadi, ya mah. Batal sholatnya. Ya, berbicara. Kemudian yang keempat, tertawa. Wah, jelas tertawa batal. Kan ini juga dosa yang besar. Ketika sholat terus bercanda dan akhirnya ketawa, ini adalah tertawa, membatalkan sholat dan dosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima adalah banyak gerak sholat. Garuk-garuk kepala, mobil, kuping gini-gini, tengok kanan kiri lehernya, batal sholatnya. Nggak boleh seperti itu. Gimana hukumannya? Caranya biar gerak, biar nggak batal. Hukumannya kalau misalnya gatel, pas saya gatel lehernya, gimana, boleh nggak digaruk? Boleh, cuma caranya begini ya, satu jari aja. Tuh. Nggak boleh begini, nggak boleh. Yang boleh begini, paham? Atau di hidung sini. Dan tidak boleh berturut-turut. Misalnya hidungnya gatal, kamu garuk. Terus matanya gatal, mau pindah sini. Mulutnya gatal, jangan pindah. Gak begitu. Tapi kalau itu tidak boleh berturut-turut. Misalnya hidungnya gatal, kupingnya gatal, garuk dulu. Balikin dulu ke tempat semula. Nanti matanya gatal, garuk lagi. Balikin lagi. Jangan pindah-pindah, nggak boleh. Ya. Tuh. Kemudian berhadas. Nah, berhadas kemarin bahwa itu bilang berhadas kecil dan besar. Berhadas kecil biasanya adalah batal wudhu, kentut, buang air kecil, apalagi bersentuhan dengan yang perempuan, dengan yang bukan mahram, tuh membatalkan. Kemudian terbuka aurat, lagi sholat pakai sarung kena angin, terangkat, batal nggak sholatnya? Batal, ya.
Kecuali kalau keangkatnya sedikit kemudian kamu langsung bisa langsung tertutup lagi, tidak batal. Tapi kalau kamu sengaja celana sobek, bolong, masih dipakai buat sholat, batal sholatnya. Kemudian 8, merubah niat. Nah, merubah niat maksudnya apa? Merubah niat ketika lagi sholat, Allahu Akbar. Tengah-tengah sholat, saya sholat batal, niat saya bener apa enggak ya? Kayaknya salah nih, kayaknya batal nih. Nah, di dalam hati udah bilang begitu, maka batal. Kenapa? Niatnya sudah berubah menjadi batal. Menganggap dirinya udah batal. Atau merubah sholat Allahu Akbar, sholat fardhu maghrib, sholat maghrib di tengah-tengah udah 2 rakaat ulang, salah nih kayaknya, bukan sholat maghrib, sholat isya. Niat ulang lagi, merubah lagi, Allah sholat fardhu isya'i. Dilanjutkan nggak bisa, batal, salah. Ya, kemudian yang 9, membelakangi kiblat. Lagi sholat, temennya lewat nabrak, akhirnya kita putar, ya, putar ke belakang kiblat, batal salat. Atau bahkan seperti ini aja sudah batal. Patokannya apa? Patokannya ini. Patokannya dadah kita harus menghadap kiblat. Kalau dadah kita sudah miring seperti ini, batal. Tapi umpamanya kita lagi sholat terus ada bola kena muka kita, muka kita kan biasa begini, batal gak sholatnya? Tidak batal. Kenapa? Karena ini masih menghadap kiblat. Ya, ininya patokannya. Ini ya. Kemudian 10, murtad. Apa itu murtad? Keluar dari agama Islam. 11, nambah rukun. Nih, sudah 13 ditambahin jadi 19 rukunnya. Nggak bisa, batal sholatnya. Mengada-adakan rukun. Nomor 12, mendahului imam bagi seorang makmum. Baik, anak-anakku sekalian, kalian ada tugas dari Pak Walid, tulis soalnya. Sebelum kalian tulis soalnya, kalian boleh baca dulu dari halaman 6 sampai halaman 16. Setelah sudah dibaca, kalian tulis soal yang Pak Walid bacakan ini ya. Nomor 1, rukun sholat berjumlah, ya, rukun sholat berjumlah. Jadi rukun sholat ada berapa? Nomor 1. Nomor 2, tempatnya niat ada di dalam kepala, apa di dalam tangan, apa di dalam rumah ya. Nomor 2, tempatnya niat ada di dalam titik-titik. Nomor 3, sebutkan 1 sunnah sholat. 3, sebutkan 1 sunnah sholat. Nomor 3. Nomor 4, sebutkan 1 yang membatalkan sholat. Sebutkan 1 yang membatalkan sholat. Nomor 5, ya, sebutkan 1 syarat sah sholat. Sebutkan 1 syarat sah sholat ya. Ini jadi semua bab 1 dirangkum lagi, kalian kerjakan 1 sampai 5 di kertas lembar, kemudian difoto ke Pak Walid, dikirim. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Kalau ada kritik dan saran silahkan komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.